Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Study Group? Yuk kita mulai jarum cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kemudian kita melihat masa lalu dari Oh Jung-hwa. Ketika itu, Oh Jung-hwa mencoba mengadakan rapat komite disiplin untuk Han-wi. Tapi dia malahan menghadapi kematian mendadaknya, di mana dia ditusuk saat sedang berjalan bersama dengan putranya. Putranya adalah Gonyop. Sekarang, situasi itu muncul kembali, tapi dengan guru yang berbeda kali ini. Kali ini, Ibu Lilah yang mengajukan rapat komite disiplin untuk Han-wi. Kembali ke saat ini, seluruh anggota kelompok belajar senang melihat perubahan yang terjadi di sekolah Yusong. Mereka berterima kasih kepada Ibu Li dan Gamin karena telah membawa perubahan ini. Malam harinya, Gonyop menemui Ibu Li. Gonyop meminta Ibu Li untuk tidak mengadakan rapat komite disiplin untuk Han-wi. Gonyop menceritakan bagaimana ibunya meninggal karena hal ini, dan berharap hal yang sama tidak terjadi kepada Ibu Li. Tapi Ibu Li bersikeras dengan keputusannya dan tidak mendengarkan nasihat Gonyop. Di tempat lain, ayah Han-wi meminta Han-wi untuk pergi ke luar negeri sementara waktu. Tapi Han-wi mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang rapat komite itu, karena Han-wi akan mengurusnya. Keesokan harinya, berita tentang anggota kelompok belajar kemarin itu beraksi di gedung geng Nyombek tersebar di seluruh kota melalui siaran berita dan internet. Karena hal ini, anggota kelompok belajar dicap sebagai preman berandalan. Kepala sekolah juga menyuruh Ibu Li untuk memilih, mengeluarkan seluruh anggota kelompok belajar itu atau membatalkan rapat komite disiplin untuk Han-wi. Kemudian Ibu Li berbicara kepada seluruh anggota kelompok belajar. Dia tahu bahwa mereka tidak melakukan hal yang tidak pantas. Ibu Li lalu memberitahu mereka untuk tidak melakukan apapun sekarang, dan jangan biarkan siapapun merovokasi mereka. Ibu Li meminta agar mereka sabar dan bertahan di situasi sekarang ini. Setelah berbicara dengan Ibu Li, kelompok belajar segera terkejut. Karena tiba-tiba, semua murid berkelahi setelah menerima pemberitahuan dari aplikasi peringkat. Pemberitahuan itu berbunyi, siapapun yang bisa menang akan mendapatkan 1 juta won. Apakah sekolah Yusong akan kembali ke kebiasaan lama mereka? Apakah Yusong memang tidak akan bisa berubah? Gak sampai di sana, ruang kelompok belajar pun diporak-porandakan. Hal ini tentu membuat Gamin marah, tapi dia berusaha menahan diri mengingat perkataan Ibu Li sebelumnya. Di sisi lain, Seon bergegas ke tempat kerja ayahnya dan melihat ayahnya sedang berkelahi dengan rekan kerjanya. Karena rekan kerjanya menyebut Seon preman, karena rumor yang beredar di internet dan berita. Akhirnya Seon dan ayahnya berbicara berdua. Di sana, ayahnya memarahi Seon karena seharusnya dia tidak bertindak begitu. Seon makin frustasi karena melihat ayahnya seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja mencari uang. Malam harinya, Jun mengirim pesan di grup obrolan kelompok belajar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang membalas pesannya. Gamin sebenarnya ingin membalas pesan Jun, tapi dia segera putus asa saat melihat Seon meninggalkan grup obrolan kelompok belajar. Pada saat itulah ibu Gamin masuk ke kamar Gamin. Gamin mengeluh dengan frustasi. Apakah dia bisa memperbaiki semuanya? Ibu Gamin berkata, dia mengizinkan Gamin tetap berada di Yusong karena ibu Gamin melihat Gamin lebih bahagia dari sebelumnya. Mendengar perkataan ibunya, langsunglah Gamin dibanjiri oleh semua kenangan indah tentang waktu yang dihabiskan bersama dengan teman belajar kelompoknya. Dia tentu tidak siap untuk melepaskan teman-teman dekatnya dengan mudah. Sementara itu, Ibu Li akhirnya bersiap untuk menyerah. Dia sepertinya akan membatalkan rapat komite disiplin untuk Han-wi. Sedangkan Gamin, dia mendatangi ruang kelompok belajar untuk membersihkan ruangan itu. Gak beberapa lama kemudian, Ibu Li bergabung dengannya. Keesokan paginya, Gamin muncul di depan rumah Seon. Saat itu, Seon hendak pergi untuk bekerja menggantikan ayahnya. Namun Gamin mengikuti Seon untuk bekerja bersamanya. Dengan kegigihannya, Gamin meyakinkan Seon kalau mereka akan kembali belajar dan kuliah bersama. Akhirnya, semangat Seon pun kembali, dan dia setuju untuk kembali belajar bersama dengan Gamin. Kemudian, saat Seon dan Gamin hendak pergi dari tempat kerja itu, ayah Seon menghentikan mereka. Langsunglah Seon berlutut di depan ayahnya, sembari berkata, kalau dia tahu bagaimana susahnya bekerja. Tapi Seon memohon agar ayahnya memberikannya waktu 3 tahun. Seon berjanji akan menjadi orang yang bisa membanggakan ayahnya. Setelah mengatakan semuanya itu, mereka berdua pun pergi. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Hiwon untuk meyakinkan orang tua Hiwon kalau mereka itu beneran kelompok belajar, bukan preman seperti yang diberitakan di internet. Seon bahkan berjanji akan membuat Hiwon masuk ke perguruan tinggi jika Hiwon diperbolehkan tetap berada di kelompok belajar mereka. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke tempat kerja Jiwoo untuk menjemputnya juga. Sementara Jun, yang telah menunggu balasan dari para anggota kelompok belajar, sangat senang karena melihat grup obrolan mereka kembali seperti semula. Keesokan harinya, Ibu Li mendatangi kepala sekolah. Dia ternyata akan terus maju untuk melanjutkan komite disiplin untuk Han-wi. Ibu Li mengatakan kalau dia memiliki tanggung jawab terhadap semua muridnya, dan bukan hanya anggota kelompok belajar. Ibu Li juga menambahkan,
Kalau memang kelompok belajar bersalah, mereka harus dihukum dan meminta maaf. Tapi Ibu Li tidak akan terima kalau kelompok belajar dijebak begitu aja dengan rumor palsu. Di sisi lain, kelompok belajar juga mengadakan rapat. Mereka mendiskusikan bagaimana komite disiplin untuk Hanwi harus terjadi. Tapi hal ini juga berarti kalau kelompok belajar bisa saja dikeluarkan dari sekolah karena rumor kemarin itu. Suncol yang ikut rapat memberitahu mereka kalau dulu ada seorang guru yang juga mencoba mengadakan komite disiplin untuk Hanwi. Tapi guru tersebut berakhir diserang dan meninggal di malam sebelum komite disiplin diadakan. Gamin memberitahu anggota kelompok belajar bahwa mulai hari ini mereka semua harus melindungi Ibu Li sampai hari komite disiplin diadakan. Sementara itu, Detektif Na menyuruh Ibu Li untuk menjauh dari sekolah. Tapi Ibu Li tidak mau melarikan diri, karena hal ini akan memberikan kesan buruk kepada para siswa. Akhirnya, kita tiba di malam sebelum rapat komite disiplin. Saat itu, Ibu Li mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang ingin mengakui semua hal yang berhubungan dengan sekolah Yusong dan korupsi yang terkait geng Yeonbaek. Karena itu, Ibu Li setuju untuk bertemu dengan kepala sekolah di Yusong. Ibu Li kemudian menuju ke ruangan di mana kepala sekolah meminta untuk bertemu. Akhirnya, Ibu Li bertemu dengan kepala sekolah dan mendapatkan pernyataannya. Ibu Li juga udah merekam semua percakapan mereka. Tapi jebakan segera terjadi saat lampu tiba-tiba padam dan kepala sekolah melarikan diri dari ruangan tersebut. Ketika Ibu Li mencoba untuk keluar juga, dia dihalangi oleh para petarung geng Yeonbaek, Minwan dan juga Hanwi. Dengan segera, Minwan mengambil ponsel Ibu Li yang telah merekam bukti pernyataan kepala sekolah. Ibu Li mengancam keempat anak badung itu dengan mengatakan kalau Detektif Na akan segera menangkap mereka. Tapi ternyata Hanwi sudah menyuruh seseorang untuk menjatuhkan Detektif Na, sehingga Detektif Na pun tidak berdaya. Di saat para anak berandalan itu hendak menyerang Ibu Li, tiba-tiba pengeras suara sekolah berbunyi, dan Hiwon mengucapkan sumpah serapah kepada anak-anak berandalan tersebut. Ketika itu juga Gamin muncul bersama anggota kelompok belajar lainnya. Dengan segera, Gamin menyerang para berandalan itu agar dia bisa membebaskan Ibu Li. Gamin memberitahu Jun dan yang lainnya untuk segera membawa Ibu Li keluar dari Yusong. Melihat Ibu Li pergi, anak buah Hanwi segera mengejar mereka. Karena itulah anggota kelompok belajar segera berpencar. Suncol dan Jiwoo pergi bersama untuk melawan para petarung Yeonbaek. Sementara Seon bersiap untuk berhadapan dengan Minwan. Jun membantu Ibu Li melarikan diri, tapi kemudian dia mendapati dirinya berhadapan dengan teman lamanya yang bernama Anti. Jadi Jun meminta Ibu Li untuk pergi melarikan diri dari sekolah itu, sementara dia akan menghadapi Anti. Di sisi lain, Gamin bersiap menghadapi Hanwi. Tentu saja, pertarungan antara Gamin dan Hanwi sangat kita tunggu-tunggu. Sedangkan Ibu Li, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sendirian. Sementara itu, para anggota kelompok belajar terlibat dalam perkelahian serius dengan lawan-lawan mereka. Meskipun satu persatu dari para anggota kelompok belajar menunjukkan kekalahan, akhirnya mereka mulai kembali bangkit dan siap untuk bertarung. Lee Jun berhasil mengalahkan teman lamanya dan membuatnya babak belur. Sementara itu, Jiwo dan Suncol bekerja sama untuk mengalahkan dua petarung Yeonbaek. Mereka juga berhasil meruntuhkan kedua petarung Yeonbaek. Sedangkan Seon yang sepertinya menghindar terus dari tadi, akhirnya berani menghadapi Minwan dengan keterampilan yang dipelajari dari Bu Gamin. Dia berhasil melumpuhkan Minwan. Akhirnya, pertarungan yang paling menarik adalah pertarungan Hanwi dan Gamin. Mereka berdua saling memamerkan beberapa gerakan serius sebelum akhirnya Gamin berhasil mengalahkan Hanwi dengan jurus teknik terlarang paman nomor 10. Langsunglah Hanwi pingsan seketika itu juga. Tapi ketika Gamin hendak menuju ke tempat Ibu Li berada, Gamin pun pingsan. Sementara itu, Ibu Li hampir berhasil melarikan diri dari halaman sekolah. Namun dia dihentikan oleh sekelompok petarung yang sekarang berada di depannya. Karena tidak ada jalan keluar, Ibu Li hampir menerima nasibnya. Lalu tiba-tiba Hiwon muncul entah dari mana bersama Gyujin dan murid-murid lainnya dari komite disiplin. Jadi sebelumnya, Hiwon mendatangi Gyujin dan meminta pertolongannya. Karena kan Ibu Li pernah menyelamatkan Gyujin sewaktu Hyunwoo hendak menusuknya dulu itu. Karena tidak ingin berhutang, Gyujin pun bersedia membantu Hiwon untuk menyelamatkan Ibu Li. Akhirnya kekacauan pun berakhir dan pertemuan komite disiplin untuk Hanwi pun diadakan. Dari hasil keputusan komite disiplin, Hanwi pun dikeluarkan dari sekolah. Saat berjalan keluar, Detektif Na menangkap Hanwi berkat bukti rekaman dari Ibu Li. Sebelum pergi, Hanwi berhenti di dekat Gamin dan mengatakan kepadanya bahwa sekarang giliran Gamin untuk mengubah sekolah Yusong seperti yang diinginkannya. Gak sampai di sana, kepala sekolah juga ditangkap dong. Jaga diri baik-baik ya, Pak. Berita pun mulai memberitakan hal yang benar tentang para anggota kelompok belajar itu, dengan meralat berita sebelumnya. Ayah Hanwi juga sepertinya membiarkan anaknya itu dihukum sesuai dengan hukuman yang sesuai. Hyunwoo juga udah bebas dan kembali bersama dengan Jiwoo. Sekarang, keadaan sudah menjadi tenang di Yusong. Para anggota kelompok belajar sedang membahas mimpi mereka masing-masing. Dan Gamin, dia hanya bermimpi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tentunya, perjalanan mereka masih panjang. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Sebelum kita nyinyirin orang dan mencoba mengubah orang lain, mari ubah dulu diri kita sendiri.
Hidup adalah tentang belajar menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.